Halo dan selamat datang kembali. Oke, jadi beberapa waktu lalu Anda mengirimkan kami beberapa infografis yang ringkas tapi padat banget soal ilmu di balik meditasi. Iya, topiknya menarik ya. Menarik banget, karena kan kita sering dengar soal ini tapi sumber Anda ini fokus ke pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak dan tubuh kita? Secara biologis ya? Betul, bukan cuma soal perasaan tenang, tapi ada bukti fisiknya nggak, gitu kan? Nah, itu dia. Jadi, mari kita bedah bersama-sama. Boleh? Dari infografis yang Anda kirim, ada 3 hal besar sih yang menonjol. Pertama, dan ini yang paling bikin saya penasaran. Gimana meditasi katanya bisa secara fisik mengubah struktur otak kita. Oke. Kedua, gimana praktek ini bisa meredakan stres dengan, ya bisa dibilang, mengutak-atik sistem saraf kita. Dan terakhir, bagaimana semua itu berujung pada sesuatu yang kita semua butuhin deh kayaknya. Ketahanan emosional yang lebih baik. Yang menarik dari sumber-sumber ini sebenarnya pergeserannya, meditasi itu kan sering dianggap sebagai praktek spiritual, atau apa ya, agak esoteris gitu. Iya, betul. Kadang dianggap nggak ilmiah. Nah, data yang Anda berikan ini menempatkannya di bawah mikroskop ilmu syaraf. Ini mengubahnya dari sesuatu yang dipercaya jadi sesuatu yang bisa diukur. Jadi ada datanya. Ada datanya. Pertanyaan besarnya jadi, gimana sebuah tindakan mental yang kelihatannya pasif, cuma duduk diam dan bernapas, bisa memicu perubahan fisiologis yang begitu nyata dan mendalam? Itulah yang akan kita telusuri. Oke, mari kita langsung ke poin pertama yang menurut saya paling gila. Meditasi benar-benar bisa mengubah bentuk fisik otak Anda. Hahaha, iya, kedengarannya seperti fiksi ilmiah ya. Betul. Waktu pertama kali baca, saya pikir ini cuma kiasan. Tapi sumber Anda jelas menyebut konsep neuroplastisitas. Ini kan pada dasarnya kemampuan otak untuk terus-menerus membentuk ulang dirinya sendiri kan? Tepat sekali, anggap saja otak itu bukan kayak batu yang padat dan permanen. Oke. Tapi lebih kayak otot atau bahkan tanah liat. Setiap pengalaman, setiap hal yang kita pelajari, setiap kebiasaan yang kita ulang, itu semua membentuk dan mengukir ulang sirkuit di dalam otak kita. Jadi meditasi itu semacam latihan spesifik untuk otak gitu ya? Persis, meditasi dalam konteks ini adalah latihan yang sangat spesifik dan berulang untuk membentuk otak dengan cara tertentu. Nah, sumber Anda menyoroti 2 perubahan spesifik. Pertama, ada yang namanya korteks prefrontal, yang katanya jadi lebih kuat atau menebal. Ini bagian otak yang mana dan fungsinya apa sih? Kalau diibaratkan komputer, ini prosesornya atau RAM-nya? Analogi yang bagus. Korteks prefrontal itu bisa kita anggap sebagai CEO atau direktur utama otak kita. Ah, oke. Sang pengambil keputusan. Betul, dia yang bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi luhur. Perencanaan, pengambilan keputusan yang nasional, fokus, dan yang paling relevan dengan topik kita, mengatur emosi. Jadi ini pusat kendalinya. Tepat, saat sumber Anda bilang bagian ini menebal, itu merujuk pada peningkatan kepadatan koneksi saraf di area tersebut. Jadi, secara harfiah, otot untuk fokus dan ketenangan Anda menjadi lebih kuat. Anda jadi nggak gampang panik saat menghadapi tekanan. Oke, jadi CEO-nya jadi lebih pintar. Terus yang kedua, kebalikannya, aktivitas di amigdala justru menurun. Amigdala ini pusat rasa takut kan? Betul, semacam sistem alarm internal kita. Alarm malin itu ya? Bisa dibilang gitu. Amigdala itu tugasnya memindai ancaman dan menyalakan alarm lawan atau lari. Ini sangat berguna kalau kita dikejar harimau. Tapi di dunia modern, Alarmnya terlalu sensitif. tepat sekali. Notifikasi email, komentar pedas di media sosial, atau macet di jalan bisa memicu alarm yang sama. Meditasi, seperti yang ditunjukkan sumber Anda, membantu menurunkan volume alarm ini. Bukan mematikannya ya? Bukan mematikannya, tapi membuatnya tidak berbunyi untuk hal-hal sepele. Jadi respon stres Anda jadi lebih proporsional. Di infografis ini juga disebut satu nama, Sarah Lazar, seorang ilmuwan saraf dari Harvard. Sepertinya studinya ini jadi bukti kunci. Oh iya, studi Lazar itu penting sekali. Bisa ceritakan sedikit lebih detail soal penelitiannya? Karena ini yang mengubah klaim tadi dari teori jadi fakta kan? Jelas, bayangkan gini, timnya mengambil 2 kelompok orang. Oke. Kelompok pertama menjalani program meditasi kesadaran penuh selama 8 minggu, rata-rata sekitar 30 menit sehari. Kelompok kedua sebagai kontrol nggak ngelakuin apa-apa. Lalu otaknya di-scan. Tepat, sebelum dan sesudah 8 minggu itu otak semua peserta dipindai pakai MRI.
Jadi perbedaannya bisa dilihat langsung di hasil pindaian. Betul, dan hasilnya sangat mencengangkan. Kelompok yang bermeditasi menunjukkan peningkatan kepadatan materi abu-abu di beberapa area kunci. Materi abu-abu itu, sel otaknya kan? Iya, bagian pemrosesan utamanya. Peningkatannya terlihat di korteks prefrontal seperti yang kita bahas. Tapi bukan cuma itu. Ada lagi. Ada. Mereka juga melihat penebalan di area yang terkait dengan pembelajaran, memori, dan ini yang menarik, kesadaran diri dan empati. Wow. Sementara itu, di amigdala, volume materi abu-abunya justru menyusut. Ini adalah bukti visual bahwa meditasi bukan cuma bikin Anda merasa lebih baik, tapi secara fisik merombak ulang organ yang mengendalikan perasaan dan pikiran Anda. Tunggu sebentar. Ini memunculkan satu pertanyaan deh. Kalau amigdala kita menyusut dan jadi kurang aktif, apakah itu nggak berbahaya? Pertanyaan yang sangat valid. Maksud saya, apa kita nggak jadi terlalu cuek atau kurang waspada terhadap ancaman yang nyata? Jawabannya adalah tidak. Ini bukan tentang menghilangkan rasa takut, tapi tentang meregulasi rasa takut. Oke, meregulasi. Anda tetap akan melompat jika ada mobil melaju kencang ke arah Anda. Respons itu tetap ada. Yang berubah adalah respons Anda terhadap pemicu stres yang tidak mengancam jiwa. Anda nggak lagi menganggap presentasi di depan bos sebagai ancaman selevel dikejar harimau. Otak Anda belajar membedakan mana ancaman nyata dan mana drama pikiran. Jadi, Anda menjadi lebih bijaksana, bukan lebih ceroboh. Oke, perubahan otak ini masuk akal untuk hasil jangka panjang. Tapi jujur saja, yang paling sering kita rasakan itu kan stres saat itu juga. Di tengah-tengah hari yang kacau. Jantung berdebar. Jantung berdebar kencang, bahu tegang. Apakah meditasi bisa langsung menurunkan tensi saat itu juga? Infografis kedua Anda sepertinya membahas ini, soal sistem saraf. Benar. Ini adalah efek meditasi yang bisa dirasakan secara langsung. Tubuh kita punya dua mode utama yang diatur oleh sistem saraf otonom. Anggap saja seperti pedal gas dan pedal rem. Oke, gas dan rem. Pedal gas adalah sistem simpatik atau mode lawan atau lari. Ini yang aktif saat kita stres, cemas, atau bersemangat. Jantung berdetak lebih cepat, napas jadi pendek, otot menegang. Dan kebanyakan dari kita sepertinya menginjak pedal gas ini terus-menerus sepanjang hari. Tepat sekali. Masalahnya, kita hidup di dunia di mana pedal gas itu seakan macet. Itulah yang menyebabkan stres kronis. Nah, meditasi adalah cara kita untuk secara sadar belajar menginjak pedal rem. Sistem parasimpatik ya. Betul, sistem saraf parasimpatik. Ini adalah mode istirahat dan cerna. Saat aktif, detak jantung melambat, tekanan darah turun, dan tubuh masuk ke mode perbaikan dan pemulihan. Jadi kuncinya ada di napas ya. Di infografis itu disebutkan pengaturan napas dan perhatian terfokus. Rasanya kok terlalu simpel. Gimana bisa hanya dengan mengatur napas kita bisa mengubah sistem yang begitu kompleks? Karena napas adalah jembatan antara pikiran sadar dan fungsi tubuh yang tidak sadar. Coba deh perhatikan, saat Anda panik, napas Anda otomatis menjadi cepat dan dangkal. Iya, benar. Sebaliknya, saat Anda rileks, napas Anda dalam dan pelan. Otak kita tahu pola ini, jadi kita bisa menipu otak kita. Maksudnya menipu. Dengan secara sadar memperlambat dan memperdalam napas, kita mengirimkan sinyal ke pusat kendali di otak. Hei, semuanya aman di sini, nggak ada ancaman. Jadi kita membalik rekayasanya. Persis, sinyal aman dari napas ini kemudian memicu serangkaian respons biokimia. Salah satu yang paling penting, seperti yang disebutkan sumber Anda, adalah penurunan kadar kortisol. Hormon stres. Betul, hormon stres. Dalam dosis kecil, ia berguna. Tapi dalam kondisi stres kronis, kadar kortisol yang tinggi terus-menerus bisa merusak tubuh, menyebabkan peradangan, dan melemahkan sistem imun. Oke. Meditasi terbukti menjadi salah satu cara paling efektif untuk menekan produksi kortisol dan membanjiri tubuh dengan hormon yang menenangkan. Dan ini bukan cuma soal merasa rileks selama 10 menit loh. Jadi efeknya jangka panjang juga. Coba pikirkan dampaknya jika Anda melatih tubuh Anda melakukan ini setiap hari. Anda pada dasarnya mengurangi keausan akibat stres pada seluruh organ Anda. Sumber Anda menyebutkan manfaatnya. Tekanan darah lebih stabil, kesehatan jantung membaik, bahkan sistem kekebalan yang lebih kuat.
Wah, jadi merembet kemana-mana ya? Betul, manfaatnya merembet dari kesehatan mental ke kesehatan fisik secara menyeluruh. Ngomong-ngomong soal mengubah respons kita terhadap stres, ini nyambung sekali dengan poin ketiga dari sumber Anda, yaitu soal membangun ketahanan emosional. Ya, Tapi di sini saya sering menemukan kesalahpahaman. Banyak orang, termasuk saya dulu, berpikir tujuan meditasi itu untuk mengosongkan pikiran. mitos klasik. Tentu saja itu mustahil kan? Dan malah bikin saya tambah stres karena merasa gagal. Sumber Anda sepertinya menawarkan perspektif yang berbeda. Ya, itu adalah mitos terbesar tentang meditasi. Tujuannya bukan mengosongkan pikiran. Itu memang mustahil. Pikiran kita ya memang diciptakan untuk berpikir. Lalu tujuannya apa? Tujuannya, seperti yang dijelaskan dalam konsep mindfulness di sumber Anda, adalah mengubah hubungan kita dengan pikiran kita. Mengubah hubungan, maksudnya bagaimana? Gini, biasanya kita teridentifikasi penuh dengan pikiran kita. Jika muncul pikiran, aku akan gagal dalam presentasi ini, kita langsung menjadi rasa cemas itu. Kita terseret arusnya. Oke, kita larut di dalamnya. Nah, mindfulness melatih kita untuk mundur selangkah dan menjadi pengamat pikiran. Anda melihat pikiran, aku akan gagal, itu muncul. Anda mengakuinya. Oh, ada pikiran cemas lagi. Tapi Anda tidak harus ikut dengannya. Anda mengamatinya seperti mengamati awan yang lewat di langit. Awan itu ada, tapi Anda bukanlah awan itu. Persis. Saya paham. Jadi ada sedikit jarak atau jeda. Kita nggak langsung reaktif. Di infografis itu disebutkan bahwa ini membuat kita menjadi kurang reaktif. Tepat. Jeda itulah kuncinya. Di antara stimulus, misalnya kritik dari atasan, dan respons otomatis kita, marah, defensif, sedih. Latihan meditasi menciptakan sebuah ruang jeda yang kecil. Dan di ruang itu, Di dalam ruang itu ada kebebasan untuk memilih. Anda bisa merasakan amarah muncul mengamatinya, dan kemudian memilih untuk merespons dengan tenang, alih-alih meledak begitu saja. saya suka analogi ini. Rasanya seperti belajar untuk berdiri tenang di tengah badai, alih-alih ikut tersapu anginnya. Deskripsi yang sempurna. Badai emosi dan pikiran negatif itu mungkin masih ada di sekitar kita, tapi kita sudah menemukan pusat yang stabil di dalam diri. Kita tidak lagi menjadi korban dari gejolak emosi kita sendiri. Itu adalah esensi dari ketahanan emosional. Ketahanan bukan berarti Anda tidak akan pernah diterpa badai. Itu nggak realistis. Ketahanan berarti Anda punya kemampuan untuk melewati badai tanpa hancur. Dan bahkan mungkin belajar sesuatu darinya. Betul. Setiap kali Anda berlatih mengamati pikiran tanpa menghakimi, Anda sedang melakukan satu repetisi untuk otot mental ini. Seiring waktu, otot itu menjadi kuat, dan Anda bisa menavigasi pasang surut kehidupan dengan lebih banyak ketenangan dan kebijaksanaan. Oke, setelah kita bedah semua ini, mari kita coba simpulkan poin-poin terpentingnya. Dari sumber-sumber yang Anda bagikan, ada 3 hal utama yang bisa kita pegang. Pertama, ada perubahan fisik yang nyata. Iya, itu yang paling mendasar. Meditasi secara harfiah membentuk ulang otak kita melalui neuroplastisitas. CEO di otak kita, korteks prefrontal menjadi lebih kuat, sementara sistem alarm, amigdala, menjadi lebih tenang. Benar. Kedua, ada penyeimbangan biologis. Dengan alat sesederhana napas, meditasi membantu kita menginjak pedal rem sistem saraf kita. Mengaktifkan mode istirahat dan cerna. Betul, ini secara aktif melawan efek stres kronis dengan menurunkan hormon seperti kortisol dan menenangkan respons lawan atau lari yang seringkali terlalu aktif. Oke. Dan ketiga, ini semua melatih kekuatan mental. Melalui praktik mindfulness, kita membangun ketahanan emosional. Kita belajar untuk tidak terlalu reaktif. Memberi kita jeda untuk memilih respons. Tepat. Dan membantu kita tetap tenang di tengah tantangan. Kita menjadi pengamat, bukan korban dari pikiran kita sendiri. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Sumber-sumber yang Anda berikan menunjukkan dengan sangat jelas bahwa meditasi jauh lebih dari sekedar cara untuk rileks sesaat. Ini adalah alat aktif. Betul, sebuah program latihan yang proaktif untuk meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak otak dan tubuh Anda setiap hari.
Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Semua sumber ini kan fokus pada bagaimana meditasi mengubah keadaan internal kita, otak kita, biokimia kita, emosi kita. Iya, di level individu. Ini menyisakan satu pertanyaan besar. Jika praktik ini secara neurologis terbukti bisa meningkatkan hal-hal seperti empati dan kesadaran diri pada tingkat individu, seperti yang ditunjukkan oleh studi Sarah Lazar, Oke. coba bayangkan apa kira-kira efek kumulatifnya pada hubungan kita, keluarga kita, atau bahkan masyarakat kita secara keseluruhan jika lebih banyak orang melakukannya.